Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, KD 3.5 dan 4.5. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah mengetahui isi cerita. Tujuan pembelajaran yang kedua, mengetahui tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga, memberikan pendapat tentang perilaku tokoh cerita. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mengulas isi buku sastra. Ustazah yakin anak-anak Ustazah sudah sering membaca buku cerita, atau bahkan ada yang memiliki banyak buku cerita di rumahnya. Buku cerita itu bisa kita ulas isinya. Setelah kita membaca, kita bisa mengulas isi buku cerita tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan mengulas? Mengulas buku sastra berarti menjelaskan satu persatu dari isi buku. Selain itu, mengulas isi buku juga berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang kita baca. Hasil dari mengulas buku tersebut disebut dengan ulasan. Ada beberapa hal yang dapat diulas dari sebuah buku cerita. Yang pertama, data buku. Data buku di sini sudah mencakup judul buku, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua, kita juga bisa mengulas inti cerita yang terdapat dalam buku. Dan yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari buku. Itu tadi adalah hal-hal yang dapat kita ulas dari sebuah buku sastra. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tokoh utama, dan yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah berperan mendukung tokoh utama. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, dan benda mati. Jika tokohnya berupa tumbuhan, hewan, dan benda mati, biasanya mereka menyerupai seperti tingkah laku manusia. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya, perilaku yang mendukung tokoh utama atau bahkan menentang tokoh utama. Materi yang selanjutnya adalah memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dalam cerita. Kita perlu melakukan cara berikut ini untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca seksama jalan cerita. Yang kedua, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Dan yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Hal yang harus diperhatikan saat berkomentar. Kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, komentar yang kita sampaikan harus dengan alasan yang logis. Yang kedua, komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. Yang ketiga, komentar disampaikan secara jelas. Dan yang keempat, komentar yang kita sampaikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam buku sastra. Selain tokoh, untuk dapat menentukan inti cerita, kita juga harus mengetahui jalan dan alur dalam cerita tersebut.
Di dalam sebuah cerita biasanya terdapat sebuah permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna. Permasalahan tersebut biasanya disebut dengan konflik. Untuk memberi pendapat tentang inti cerita, kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahan. Yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya permasalahan. Dan yang keempat, carilah bagaimana permasalahan diselesaikan. Jika sudah mengetahui serta dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dan konflik yang terdapat dalam cerita tersebut, kita dapat menentukan inti cerita dari cerita yang kita baca. Sampai di sini paham? Sekarang kita lihat, kita baca dan kita simak dongeng si kura-kura yang sombong. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan. Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung, ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Itu tadi dongeng tentang kura-kura yang sombong. Berdasarkan cerita di atas, siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Ketika Nana Ustazah sudah mendengar ataupun membaca dongengnya, tentu anak-anak Ustazah akan bisa dengan mudah menentukan tokoh dalam cerita. Berdasarkan cerita yang sudah kita baca, tokoh dalam cerita di atas adalah kura-kura dan angsa. Yang kedua, bagaimana menurutmu tentang sikap kura-kura dan angsa? Di sini kita diminta memberikan komentar mengenai perilaku tokoh kura-kura dan angsa. Ketika kita memberikan komentar, berikanlah komentar dengan bahasa yang sopan. Komentar yang dimaksud adalah pendapat kita terhadap tokoh dalam dongeng yang sudah kita baca. Seperti yang sudah kita baca tadi, kura-kura memiliki sikap sombong dan angsa bersikap senang membantu. Sampai di sini anak-anak Ustazah sudah mengerti materi kita hari ini. Kita lihat di penugasan. Kerjakan latihan pada buku tematik 4D halaman 35 nomor 1 bagian A dan B saja. Pada halaman 35, anak-anak Ustazah cukup mengerjakan yang nomor 1 dengan teks beruang dan lebah dan menjawab pertanyaan bagian A dan pertanyaan bagian B saja. Ustazah akhiri video pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.